Assalamualaikum sedulur pecinta alur cerita film. Gimana kabarnya cuy? Pastinya saya selalu doakan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Film yang akan saya ceritakan kali ini bergenre horor komedi yang berjudul Little Evil. Film ini disutradarai oleh Eli Craig, dirilis pada 1 September 2017 oleh Netflix. Film ini dibintangi oleh Adam Scott, Evangeline Lilly, Owen Atlas, Bridget Everett, dan Sally Field. Film ini menceritakan Gary Bloom yang diperankan oleh Adam Scott, seorang agen real estate yang seakan mendapat durian runtuh saat menikahi Jandes anak satu idamannya, Samantha, yang diperankan oleh Evangeline Lilly. Tapi ternyata Samantha dulunya adalah seorang pengikut pemuja setan yang membuat anaknya Lucas yang diperankan Owen Atlas menjadi penganut ajaran antikris. Bagaimanakah Gary menghadapi kenyataan ini? Mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan like, komen, subscribe, dan share dengan keluarga serta teman-teman kalian cuy, agar saya semakin semangat upload video-video selanjutnya dan channel ini makin berkembang. Oke cuy, let's check it out and play how. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Cerita diawali dengan hujan di malam hari. Samantha yang keluar langsung menuju ke belakang rumahnya sambil berteriak memanggil Gary dan anaknya Lucas. Ternyata Gary berada di dalam peti yang dikubur hidup-hidup oleh Lucas. Alamak, ngeri kali. Penasaran kan cuy? Kenapa Gary sampai dikubur hidup-hidup di dalam peti oleh anak tirinya Lucas? Begini ceritanya. Seminggu sebelumnya, Gary yang baru aja menikahi Samantha pindah ke rumah istrinya. Setibanya di sana, Gary pun disambut mesra oleh Samantha. Namun berbeda dengan anak tirinya Lucas yang hanya duduk diam di ayunan sendirian. Tak lama kemudian, Lucas datang menghampiri Gary dan Samantha. Tapi anehnya, Lucas datang dengan membawa cacing yang ditunjukkan di depan muka ayah tirinya, terus berlalu pergi gitu aja. Benar-benar bocil yang aneh. Don't get discouraged. Keesokan paginya, Samantha meminta Gary untuk mengantarkan Lucas ke sekolah karena dia akan mencari badut untuk ultahnya Lucas. Sewaktu OTW ke sekolahan, Gary mencoba mengajak Lucas ngobrol, tapi Lucas hanya diam sambil melirik ke kaca tengah. Kemudian, Carl, tukang video pernikahan Gary, menelpon. Carl mau ngasih tahu Gary kalau ada sesuatu yang aneh di rekaman video sewaktu hari pernikahan Gary dan Samantha. Tapi Gary gak mau mendengarkan penjelasan Carl dan menyuruh Carl menghancurkan video rekaman itu. Di kantor, Al, rekan kerja Gary, menanyakan gimana rasanya menjadi ayah tiri, karena dia pun seorang ayah tiri. Lalu dia menawarkan ke Gary untuk datang ke kelompok terapinya, menceritakan betapa beratnya menjadi seorang ayah tiri, tapi Gary menolak. Kemudian Gary mendapat telepon dari seseorang yang ingin membeli sebuah gedung di Aratua. Setibanya di lokasi, Gary sedikit kaget setelah tahu orang yang akan membeli di Aratua itu adalah pendeta gospel yang dilihatnya di berita tadi pagi. Di saat mereka sedang melihat-lihat ke dalam, Samantha tiba-tiba menelpon Gary dan meminta Gary ke sekolahan karena anaknya Lucas terlibat masalah. Begitu sampai di sekolahan Lucas, Gary sangat kaget melihat banyak polisi yang ada di sana. Lalu Gary menemui Capsek dan psikiater sekolah. Gary diberitahu kalau Lucas mengatakan pergilah ke neraka ke guru sainsnya. Lalu gurunya itu melompat keluar jendela lantai 3 sekolah dan jatuh tertancap di pagar sekolahan. Mendengar hal itu, Gary pun terdiam, gak bisa berkata apa-apa. Karena kejadian itu, Lucas pun diskorsing selama seminggu dan Gary disuruh ikut kelompok terapi ayah tiri.
Sesampainya di rumah, Gary lalu menceritakan pada Samantha tentang kejadian di sekolahnya Lucas. Ya, sebagai ibunya, Samantha nggak mungkin dong nyalahin anaknya dengan kejadian itu. Lalu Gary disuruh Samantha untuk mengikuti saran dari pihak sekolah, mengikuti kelompok terapi. Karena Gary menganggap kalau kejadian di sekolah itu bukan kesalahannya, tapi kesalahan Lucas yang aneh, Samantha pun marah mendengar perkataan Gary itu. Gary lalu meminta maaf pada Samantha dan berjanji untuk menjadi ayah yang baik bagi Lucas. Di saat Gary mau masuk ke kamar Lucas dan mencoba mengajaknya ngobrol, tiba-tiba Lucas menyuruhnya keluar. Is the cable out or? Spontan Gary pun lalu keluar dengan ketakutan. Karena kejadian aneh dan menyeramkan malam itu, Gary lalu memutuskan ikut kelompok terapi yang disarankan oleh rekan kerjanya Al waktu itu. Mereka di sana saling menceritakan pengalaman mereka menjadi ayah tiri. Psikiater pun menyarankan pada Gary agar membuat pesta ulang tahun yang meriah untuk Lucas. And as for you, Gary, birthdays are very special. It could be a great breakthrough for both of you. Pada hari H ulang tahun Lucas, kembali terjadi kejadian yang aneh. Badut yang sedang melakukan atraksi dengan botol api, tiba-tiba terbakar botol apinya yang tiba-tiba jatuh, lalu mengenai kakinya. Gary menjadi tambah kaget setelah badut itu mengatakan kalau Lucas yang menyebabkan dirinya terbakar. The child, he did this to do it. He made me. Keesokan harinya, Gary mendatangi tukang video pernikahannya Carl. Carl lalu memperlihatkan video hasil rekaman pernikahan hari waktu itu. Carl mengatakan ada keanehan yang terjadi di saat pendeta mengatakan janji yang mereka kira itu bahasa Latin. Vow to protect the child come hellfire of brimstone. Tapi ternyata ucapan pendeta itu adalah, apakah bersumpah untuk melindungi anak yang berasal dari neraka? Yang lebih aneh lagi, di saat tornado datang menerjang, Lucas yang berdiri tepat membelakangi tornado itu gak bergerak sedikit pun. Bahkan rambutnya saja gak tertiup tornado sama sekali. Lalu Carl ngasih lihat penemuannya ke Gary, dan dia menyimpulkan kalau Lucas adalah anak titisan setan. And now, you're his stepdad. Namun Gary terlihat gak percaya sama sekali dengan penjelasan Carl. Lalu Carl ngasih lihat ke Gary artikel-artikel yang dikumpulkannya tentang mantan-mantan suami Samantha. Dari keempat mantan suami Samantha itu, 3 orang telah tewas dengan aneh. Hanya 1 orang yang masih hidup, yaitu Gabriel Winthrop. Gabriel Winthorpe. Gary yang semakin penasaran lalu menanyakan pada Samantha, siapa ayah kandung Lucas. Samantha lalu menceritakan kalau dulu sewaktu dia berumur 20 tahun, dia pernah ikut sekte pemuja setan, dan di saat sedang melakukan ritual, dia lalu dibaringkan di sebuah papan persembahan. Setelah itu dia pun pingsan dan gak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Lucas! Hi, honey. Let's have a sleepover. Kemudian Gary dibantu Al mendatangi gereja tempat mantan suami Samantha, Gabriel, yang masih hidup tinggal. Di sana Gabriel terlihat sedang memecut dirinya sendiri dengan menggunakan cambuk. Lalu Gabriel ngasih tahu mereka kalau Lucas adalah jelmaan setan dan ngasih saran untuk menemui Gozamel, si pemburu setan. Dwell upon the earth, did wonder seeing the beast. He is the Antichrist. Setelah bertemu dengan Gozamel, yang saya kira tinggi, gede, sangar, ternyata I'm Gozamel. You guys were looking for me? Gary menceritakan tentang anak tirinya Lucas. Gozamel yakin kalau Lucas adalah anak jelmaan setan yang dicarinya selama ini. Dia mengatakan pada Gary dan Al kalau Lucas harus dibunuh dengan menancapkan belati takdir tepat di jantungnya di tanah yang suci.
Mendengar itu, Gary pun gak setuju kalau Lucas harus dibunuh. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan Gozamel tewas terpental keluar. You okay? I think I'm alright. Melihat Gozamel telah tewas, Al lalu mengambil belati takdir dan mereka pun pulang meninggalkan mayat Gozamel. Begitu sampai di dekat rumahnya, Gary dan Al melihat Lucas yang sedang main ayunan malam-malam sendirian, lalu tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Al yang segede gentong pun ciut, dan lalu pamit pulang meninggalkan Gary. Ternyata di rumahnya ada Mak Sherlock dari Dinas Perlindungan Anak dan Neng Wendy yang sedang bertamu. Mak Sherlock menanyakan pada Gary tentang badut yang terbakar di acara ulang tahun Lucas waktu itu. Mak Sherlock juga mengingatkan pada Gary dan Samantha kalau keluarga mereka sedang dalam pengawasan Dinas Perlindungan Anak. Lalu Gary diminta Samantha pergi ke kamar Lucas untuk menemani anaknya tidur. Tapi tiba-tiba, Lucas? You in here? You red car. Want to play? Gary yang pingsan kemudian diseret Lucas dan dikubur hidup-hidup di dalam peti di belakang rumahnya. Karena ditelepon oleh Gary, Samantha lalu keluar mencari Gary dan Lucas ke belakang rumah. Setelah berhasil mengeluarkan Gary dari peti, Samantha tetap membela anaknya atas kejadian barusan. Gary yang kesal dan marah lalu mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Samantha. He's the fucking Antichrist, Sam! That's what... Listen to me. Come on, Lucas. Keesokan harinya, Gary pun curhat sama Al tentang kejadian semalam. Al lalu menyarankan pada Gary untuk membunuh anak tirinya dengan cara mengajak Lucas ke wahana waterpark. Lalu pelampungnya diisi pasir agar Lucas tenggelam. Kemudian Gary meminta maaf pada istrinya untuk ucapan kasarnya semalam dan meminta izin untuk mengajak Lucas bermain di wahana itu. Maybe teach him to swim? Tapi setibanya di sana, Gary merasa gak tega untuk membunuh Lucas karena sudah merasa dekat dengan anak tirinya itu. Lucas yang gak pernah mau ngobrol dengannya pun sampai tertawa gembira pada Gary. Di saat Lucas melompat dengan pelampung yang berisi pasir, Gary pun ikut melompat dan menolong Lucas yang hampir saja tenggelam. Kedekatan mereka berdua pun menjadi lebih erat secara emosional. Di saat mereka berdua akan pulang, tiba-tiba mereka dicegat oleh Mak Sherlock dari Dinas Perlindungan Anak yang kemudian pergi membawa Lucas, dan Gary ditangkap polisi. Gary lalu menelpon Samantha dan ngasih tahu kalau Lucas dibawa pergi oleh Mak Sherlock. Tiba-tiba pendeta gospel datang ke rumah mereka dan menculik Samantha. Beruntungnya Gary bisa kabur, lalu datang menemui Al. Save the child. Kemudian Al menceritakan pada Gary kalau Lucas bukanlah titisan anak setan, tapi hanya sebuah portal untuk kebangkitan setan. Jadi dengan membunuh Lucas, maka setan pun akan bangkit dan masuk ke dalam tubuh Lucas. Itulah kenapa Gozamel, Mak Sherlock, dan pendeta gospel ingin membunuh Lucas, agar dapat membangkitkan setan untuk membuat kekacauan di dunia. Kemudian, Gary dan teman-temannya pergi mendatangi biara tempat ritual kebangkitan setan itu. Di dalam biara telah berkumpul para pengikut pemuja setan yang sedang melakukan ritual persembahan, dan Lucas yang akan menjadi tumbalnya.
Di saat pendeta gospel akan membunuh Lukas, dengan secepat kilat Gary melemparkan bola baseball dan tepat kena di jidat pendeta itu. Lalu di saat Gary akan menyelamatkan Lukas, tiba-tiba saja lantai biara runtuh yang membuat Gary dan Lukas hampir terjatuh ke dalam lubang itu. Tapi untungnya mereka berdua selamat. Lalu pendeta gospel lah yang masuk ke dalam lubang karena dibogem oleh Samantha. Let's go, guys. Come on, tomorrow's a new day. Dan ceritanya pun tamat. Oke cuy, ending yang sungguh mentragiskan bagi pendeta gospel. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subreknya cuy. Satu pantun sebelum cabut nih cuy. Ajak anak petik kecapi, anaknya malah petik buni. Emang enak cuaca begini ngupi. Habis ngupi, nolongin bini. Bisa aja kertas sampul Yasin. Akhir kata, saya Rudi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum.